bersama. Dalam kondisi seperti ini, apa tujuan yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dan membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme di Indonesia? Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan bersama kita itu tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat, yaitu yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian pada masa ini kita memasuki era globalisasi modern di mana kemajuan teknologi semakin pesat. Kita sebagai warga negara Indonesia harus pandai-pandai untuk tidak terpengaruh oleh negara lain, apalagi kebudayaan oleh negara lain. Kita harus mencintai kebudayaan kita sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk mempertahankan rasa nasionalisme di Indonesia. Kemudian, karena masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan kita merasa individualisme. Kemudian sikap egoisme kita juga semakin meningkat, sehingga kita perlu untuk mempertahankan rasa nasionalisme kita untuk menciptakan integrasi nasional. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nilai-nilai apa yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama itu? Kita lihat pada Pancasila. Pancasila sebagai pedoman hidup kita, sebagai pedoman bangsa, sebagai filsafat pada bangsa Indonesia. Nah, pada sila pertama kita dapat menerapkan rasa toleransi kita terhadap agama orang lain, saling menghargai walaupun kita berbeda agama, kemudian mempercayakan adanya Tuhan, yaitu dengan beragama. Pada sila kedua kita dapat menciptakan kecintaan kita akan sesama manusia dengan prinsip kemanusiaan, saling tolong-menolong, saling gotong royong, dan sebagainya. Kemudian pada sila ketiga, yang terkandung itu di dalamnya adalah prinsip persatuan, di mana kita untuk tetap menerapkan sikap nasionalisme kita untuk mempertahankan integrasi nasional, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan kita. Pada sila keempat, kita dapat menerapkan asas kemasyarakatan, di mana mufakat dan demokrasi itu perlu dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian pada sila kelima, yang terkandung adalah prinsip keadilan, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan lahir dan batin, kekeluargaan, dan gotong royong. Nah, sila-sila tersebut harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan bersama. Karena dengan menerapkan itu, kita dapat mempertahankan rasa nasionalisme kita dapat mewujudkan cita-cita negara. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Tahap awal yang paling penting dari nasionalisme adalah bagaimana loyalitas nasional kebangsaan terbentuk secara utuh dan mengikat seluruh masyarakat yang heterogen tanpa ada sekat antar ras. Globalisasi bukanlah hal yang baru dalam interaksi manusia, karena secara ilmiah pada dasarnya manusia ingin berhubungan dengan manusia lainnya tanpa dibatasi sekat geografis, agama, kemudian ras, ataupun budaya. Satu konteks yang relevan yaitu seluruh masyarakat atau seluruh warga negara berperan aktif dalam melakukan berbagai tindakan dan melakukan kontribusi nyata demi kemajuan masyarakat global. Tindakan dan kontribusi yang nyata ini harus didasarkan dengan semangat dan jiwa nasionalisme pula. Dan yang keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan makna nasionalisme itu sendiri? Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan makna dari nasionalisme itu sendiri bisa dilihat dari sebelum kemerdekaan, di mana nasionalisme ini lebih berorientasi pada keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nasionalisme setelah kemerdekaan lebih menjurus kepada semangat untuk memulai dan mengisi pembangunan. Kemudian terus berlanjut hingga nasionalisme saat ini lebih merujuk pada usaha generasi saat ini untuk terus menumbuhkan dan menjaga rasa cinta tanah air sebagai bentuk mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita bangsa. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa meskipun ada perubahan makna dan evolusi dari nasionalisme, bisa kita dapat kesimpulan atau bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua perubahan tersebut memiliki makna yang sama, yaitu rasa setia dan cinta kita terhadap tanah air, yaitu negara Indonesia. Pertanyaan yang kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi rasa nasionalisme? Penerapan kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan tidak bisa diterapkan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia tidak mengenal konsep kewarganegaraan ganda. Kita menunjukkan rasa nasionalisme kita dengan setia kepada negara kita sendiri. Diatur juga dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, jika warga negara Indonesia diketahui memiliki kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satunya, atau kalau tidak ingin maka diberikan hukuman atau sanksi.
Dengan memiliki kewarganegaraan satu saja sudah menunjukkan bagaimana rasa cinta kita kepada tanah air, kepada negara kita sendiri. Pertanyaan yang keenam, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Elemen-elemen yang mengikat suatu bangsa itu yang pertama adalah bagaimana kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti meskipun berbeda tetapi kita tetap satu. Bangsa Indonesia di dalamnya terdapat berbagai macam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi dengan penerapan semboyan ini sampai sekarang kita masih tetap satu walaupun kita berbeda dalam berbagai hal. Elemen yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan sebagai konstitusi negara. Kemudian yang ketiga yaitu NKRI dan ketetapan MPR dijadikan sebagai bentuk negara. Dan yang keempat, bagaimana Pancasila itu dijadikan pedoman bangsa. Dengan adanya beberapa elemen-elemen ini kita dapat menjadi suatu bangsa yang utuh. Oleh karena itu, penerapan elemen ini perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, untuk menghadapi berbagai dinamika tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, untuk menciptakan kehidupan bangsa yang utuh, kehidupan bangsa yang cinta tanah airnya, bagaimana kita untuk mencapai tujuan bersama. Itulah tadi video presentasi jawaban ujian tengah semester dari